Bab 1 Al-Quran dan keistimewaannya. Pengertian Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Al-Quran memiliki nama lain, diantaranya adalah Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikra, Al-Huda, An-Nur, dan Al-Bayyinah. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah menyendiri di Gua Hira, hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi. Para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode, yaitu periode sebelum hijrah atau periode Makkiyah dan periode sesudah hijrah atau periode Madaniyah. Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab lain adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama membenarkan isi kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Yang kedua, menjadi batu ujian. Maksud dari menjadi batu ujian adalah apabila yang tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran, itu adalah benar. Namun sebaliknya, apabila yang tersebut itu tidak sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran, itu adalah salah. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi keaslian Al-Quran. Selama kurang lebih 14 abad, kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikitpun, baik dari tulisan maupun isi kandungannya. Yang kedua, dari segi isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran lebih lengkap dan menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Yang ketiga, dari segi susunan bahasa. Bahasa pada Al-Quran mempunyai nilai sastra yang tinggi, sehingga tidak ada yang sanggup untuk menandinginya. Keindahan bahasa Al-Quran hanya dapat dirasakan oleh orang yang paham terhadap sastra Arab. Yang terakhir, dari segi misi yang diemban. Kitab suci Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Maka dari itu, Al-Quran dikatakan abadi dan universal. Bab 2 Mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, seperti karohmah, irhas, dan ma'unah. Pengertian mukjizat, karohmah, irhas, dan ma'unah. Pertama, mukjizat. Menurut bahasa, mukjizat berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Yang kedua, karohmah. Karohmah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi karohmah ini hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah irhas. Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon Rasul. Irhas terjadi sebelum seorang Rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah ma'unah. Ma'unah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Ma'unah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kebenaran mukjizat, karohmah, irhas, dan ma'unah. Contoh mukjizat.
Salah satunya pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api yang menyala-nyala. Seperti yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anbiya ayat 69. Artinya, kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Contoh karomah. Karomah yang diberikan kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Yunus ayat 69 yang artinya, "Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." Contoh irhas, yaitu pada peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni kegagalan tentara Abraha menghancurkan Ka'bah. Contoh ma'unah, misalnya seorang nenek yang terkurung dalam rumah yang terbakar. Nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh dan selamat dari bahaya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai contoh ma'unah karena secara akal sehat tidak mungkin seorang nenek dapat membobol tembok yang kokoh. Bab 3. Membiasakan akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Ikhtiar secara bahasa berarti memilih, sedangkan secara istilah ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Contoh perilaku ikhtiar yaitu seperti bekerja keras dan tidak menggantungkan nasib kepada orang lain, dan juga rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari guru. Dampak positif apabila kita membiasakan perilaku ikhtiar, yaitu seperti menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah, menumbuhkan percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah, tawakal berarti menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Berserah diri atau tawakal kepada Allah adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Contoh perilaku tawakal. Salah satu contoh perilaku tawakal adalah selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak positif dalam membiasakan perilaku tawakal, yaitu seperti meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha, Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan. Syukur. Syukur secara bahasa berarti berterima kasih. Sedangkan secara istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu contoh dari perilaku syukur yaitu bersyukur atas nikmat berupa kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur yaitu mendapatkan jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Sabar secara bahasa berarti menahan, mencegah atau tabah. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Salah satu contoh dari perilaku sabar adalah tidak marah dan tidak membalas bila kita dizalimi oleh orang lain. Dampak positif dalam membiasakan perilaku sabar salah satunya adalah kita selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Qanaah. Qanaah secara bahasa berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya atau rela. Sedangkan secara istilah, qanaah berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas
dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Salah satu contoh perilaku qanaah adalah senantiasa merasa cukup dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dampak positif dari pelaku membiasakan sifat qanaah adalah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dan terhindar dari sifat tamak. Bab 4. Menghindari akhlak tercela, ananiah, putus asa, ghadab, dan tamak. Anania biasa juga disebut dengan egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini merupakan perilaku yang tercela dan merupakan penyakit hati. Dampak negatif dari sifat anania yaitu dapat menimbulkan kekecewaan terhadap diri orang lain dan merusak hubungan persaudaraan. Putus asa. Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mampu berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Salah satu dampak negatif dari putus asa yaitu merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Ghadab. Ghadab berarti marah. Ghadab merupakan sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan, dan biasanya seseorang yang sedang marah cenderung tidak dapat mengontrol dirinya. Salah satu dampak dari sikap marah yaitu tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Tamak. Tamak secara bahasa berarti rakus, sedangkan secara istilah tamak berarti cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Salah satu dampak negatif dari sifat tamak, ia akan menjerumuskan ke dalam bahaya riya, serta akan mencabut kemanisan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab 5. Adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Adab terhadap orang tua. Kedua orang tua merupakan sebab adanya manusia. Keduanya telah merasakan kelelahan karena mengurus anak dan menyenangkan mereka. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya berbakti kepada kedua orang tua, bahkan memposisikan bakti pada orang tua setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi setiap muslim berbakti kepada kedua orang tua dan bergaul dengan sikap yang baik. Di antara adab bergaul kepada kedua orang tua adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Yang kedua, menaati keduanya. Yang ketiga, menanggung dan menafkahi orang tua. Yang keempat, menjaga perasaan kedua orang tua dan berusaha membuat ridho orang tua dengan perbuatan dan ucapan. Yang kelima, tidak memanggil orang tua dengan nama. Yang keenam, tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahuluinya dalam berjalan. Yang ketujuh, tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Yang kedelapan, mendoakan keduanya baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Yang kesembilan, tidak mencaci maki kedua orang tua. Yang kesepuluh, tidak mengeraskan suara melebihi suara kedua orang tua demi sopan santun terhadap mereka. Adab terhadap guru. Guru memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan kita, maka guru wajib dihormati. Dalam Islam pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersikap selaku murid terhadap gurunya, di antaranya sebagai berikut. 1. Menghormati dan menghargainya. 2. Tidak mencari-cari kesalahan dan kelemahan. Ketiga, mendoakan dari kejauhan semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah diajarkan. Keempat, mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan tidak mencontohnya andai kata ia melakukan kekhilafan. Kelima, menisbatkan ilmu yang diajarkan kepadanya karena hal itu mengangkat kedudukannya di mata manusia. Keenam, menjaga adab berbicara dan berdiskusi dengannya. 7. Taat kepada guru.
Kedelapan, bertutur kata dengan lemah lembut dan penuh rendah hati kepada guru. 9. Meminta izin kepada guru untuk bertanya atau pergi saat di kelas. Ke-10. Memberikan salam kepada guru apabila berjumpa dan senantiasa hormat kepadanya. Bab 6. Kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan seorang nabi yang terlahir di zaman pemerintahan Raja Fir'aun yang zalim. Pada zaman itu, Raja Fir'aun terkenal sebagai raja yang takabur, lalim, dan menganggap dirinya sendiri sebagai Tuhan. Kelahiran Nabi Musa dianggap sebagai ancaman Fir'aun berdasarkan tafsir dari para ahli nujum terhadap mimpi yang dialaminya. Oleh karena itu, Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan termasuk bayi Musa. Rencana itu gagal dilakukan setelah bayi Nabi Musa ditemukan pembantu kerajaan dan diberikan kepada istrinya bernama Siti Asyah di kolam pemandian kerajaan dari aliran sungai Nil pasca dihanyutkan oleh ibu kandungnya. Nabi Musa menjadi anak angkat Fir'aun dan Siti Asyah, dan Nabi Musa bisa kembali ke pangkuan ibu kandungnya karena ASI yang cocok dengannya. Nabi Musa memiliki 3 mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya, yaitu fisik kuat, tongkat, dan tangan bersinar. Adapun mukjizat yang paling sering digunakan adalah tongkat beliau yang dapat berubah menjadi ular dan membelah lautan. Tongkat beliau berubah menjadi ular saat menghadapi tukang sihir dan membelah lautan ketika menghadapi ancaman dari Fir'aun yang berakhir di Laut Merah. Selain itu, Nabi Musa diberikan mukjizat berupa kitab Taurat sebagai misi dakwah beliau dalam menyebarkan ajaran tauhid dan mengisahkan Allah SWT sebagai Tuhan. Sikap Nabi Musa alaihissalam yang patut diteladani, yaitu ada 5. Yang pertama, pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Kedua, taat kepada Allah. Ketiga, ketekunan dalam belajar. Keempat, sikap suka membela yang lemah. Dan yang terakhir, sabar dalam berdakwah.